Penderita paru-paru basah atau pasien penyakit pneumonia, waspadalah dengan beberapa makanan yang mengakibatkan paru-paru basah yang bisa menyebabkan menjadi parah. Serta penderita paru-paru basah harus mengonsumsi makanan ini. Makanan apakah yang Anda harus dihindari dan makanan apakah yang harus dikonsumsi? Dalam video ini, kita sama-sama akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi penyakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Paru-paru basah merupakan kondisi di mana adanya peradangan paru-paru yang menyebabkan timbulnya cairan di jaringan paru-paru atau di antara paru-paru dan rongga dada. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan efusi pleura. Banyak orang menganggap sama antara pneumonia dan paru-paru basah, namun sebenarnya itu adalah berbeda. Paru-paru basah memang bisa merupakan gejala dari pneumonia, namun bisa pula dari penyakit lain. Selaput tipis yang disebut pleura menutupi bahagian luar paru-paru dan bahagian dalam rongga dada. Selalu ada sejumlah kecil cairan di dalam lapisan untuk membantu melumasi paru-paru di saat mereka mengembang di dalam dada selama bernafas. Pleura menghasilkan terlalu banyak cairan ketika teriritasi, meradang atau terinfeksi. Cairan ini menumpuk di rongga dada di luar paru-paru sehingga menyebabkan yang dikenal sebagai efusi pleura. Let's have a look. Signs and symptoms are: gejala dan ciri-ciri paru-paru basah. Yang pertama, nyeri dada dan batuk. Ciri-ciri paru-paru basah yang pertama yaitu nyeri dada. Bahkan bila Anda sedang batuk, nyeri pada dada ini pun bisa bertambah parah dan menyebabkan tidak nyaman. Hal ini pun juga membuat bernafas menjadi tidak nyaman. Yang kedua, batuk kering yang berkepanjangan. Gejala dan ciri-ciri paru-paru basah yang cukup umum yaitu Anda akan mengalami batuk kering namun dalam jangka waktu yang panjang. Tentu saja, jika mengalami batuk kering dengan jangka waktu yang lama, maka akan sangat menyiksa bagi si penderita. Maka, apabila Anda sedang mengalami batuk kering terus berlangsung hingga lebih dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, sebaiknya Anda agar segera memeriksakan diri ke dokter. Yang ketiga, kesulitan bernafas atau sesak nafas. Gejala dan ciri-ciri paru-paru basah lainnya yaitu Anda akan mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas terutama pada saat berbaring. Kesulitan bernafas ini pun bisa jadi efek dari batuk kering yang terus-menerus terjadi. Bukan hanya mengalami kesulitan bernafas saja, tetapi tempo nafas yang diambil pun pendek-pendek atau sangat cepat. Yang keempat, demam tinggi dan sering berkeringat. Demam bisa timbul bila penyakit yang Anda derita disebabkan oleh infeksi virus atau virus. Hal ini memang gejala yang umum untuk dialami. Tetapi tentu saja jika demam yang Anda derita cukup tinggi serta sering keluar keringat pada tubuh, Anda pun perlu mewaspadainya. Bila demam yang Anda alami sudah tinggi, ada baiknya untuk segera memeriksakan pada dokter ataupun klinik terdekat. Hal ini tentu saja agar Anda bisa mengetahui penyakit apa yang sedang menyerang sehingga penanganan pun bisa dilakukan segera mungkin. Yang kelima, jantung berdebar.
jantung berdebar cukup cepat dibandingkan biasanya pun cukup berbahaya. Hal ini terjadi karena jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, nyeri otot. Badan akan merasa pegal-pegal akibat dari nyeri otot yang dialami saat gejala paru-paru basah ini menyerang. Tentu saja ini bisa terjadi karena tubuh Anda akan merasa kaku saat aliran darah tidak berjalan dengan baik. Ini pun dikarenakan jantung yang berdebar karena harus bekerja lebih ekstra atau lebih. Sekarang, makanan baik untuk penderita paru-paru basah, yaitu yang pertama, yogurt. Probiotik yang ada di dalam yogurt bisa menghambat pertumbuhan patogen penyebab paru-paru basah atau pneumonia. Selain itu, yogurt juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan bakteri baik di dalam usus. Cukup istirahat serta cegah terjadinya stres untuk semakin mempercepat pemulihan diri. Yang kedua, buah citrus atau citrus fruit. Buah-buahan kaya dengan vitamin C seperti jeruk, anggur, jeruk nipis, jambu batu, dan kiwi bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan. Antioksidan di dalamnya bisa melindungi diri dari patogen penyebab infeksi. Yang ketiga, green leafy vegetable atau sayuran hijau. Sayuran hijau memiliki kandungan nutrisi yang kaya dan dapat mempercepat penyembuhan infeksi paru-paru. Sejumlah sayuran seperti kangkung, sawi, serta bayam bisa menjadi sumber antioksidan yang melindungi diri dari penyebab infeksi. Yang keempat, makanan kaya protein. Seseorang yang mengalami paru-paru basah atau pneumonia sebaiknya mengonsumsi makanan yang tinggi protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dada ayam, serta ikan yang memiliki kandungan anti peradangan. Makanan tinggi protein ini dapat membantu untuk mengatasi jaringan yang rusak dan membentuk jaringan baru di dalam tubuh. Yang kelima, biji-bijian utuh atau whole grains. Whole grains seperti beras merah, oat, maupun barley memiliki kandungan karbohidrat dan vitamin B yang tinggi. Keduanya bisa memberi tenaga pada tubuh serta menjaga temperature atau suhu tubuh tetap terkontrol. Karena kandungan selenium di dalamnya juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makanan yang menjadi pantangan untuk paru-paru basah sebenarnya tidak ada. Namun, apabila Anda mempunyai masalah pada paru-paru, sebaiknya agar Anda menghindari beberapa makanan seperti contohnya, yang pertama, garam. Mengonsumsi garam secara berlebihan dapat membuat tubuh Anda lebih lama menahan cairan. Kelebihan cairan dapat membahayakan tubuh, apalagi jika menumpuk di sekitar organ vital seperti jantung dan paru-paru. Sebagai alternatifnya, Anda disarankan untuk mengganti garam dengan rempah-rempah seperti lada bubuk dan perbanyaklah untuk mengonsumsi bawang putih ataupun bawang merah. Yang kedua, daging beku olahan. Yang perlu diperhatikan adalah zat aditif yang ada pada daging beku olahan. Karena untuk mempercantik warna dan memperpanjang masa simpan kadaluarsanya. Produsen daging beku olahan seperti ham dan sosis biasanya menambahkan nitrat dalam produknya. Menurut sebuah studi, nitrat dapat meningkatkan risiko pada Anda terkena gangguan pernafasan.
Yang ketiga, produk olahan susu. Walaupun mekanismenya belum jelas, produk olahan susu mengandung kesomorfin yang dapat memperburuk gejala yang dialami oleh penderita penyakit paru-paru basah ataupun pneumonia. Kandungan kosomorfin yang ada dalam produk olahan susu diketahui dapat meningkatkan produksi lendir dalam tubuh. Hal ini tentunya akan berbahaya. Apalagi lendir yang dihasilkan masuk atau memenuhi organ vital seperti paru-paru. Yang keempat, makanan dan minuman asam. Mengonsumsi makanan atau minuman asam secara berlebihan dapat mengakibatkan refleks asam lambung. Refleks asam lambung sendiri merupakan kondisi saat cairan asam di lambung naik menuju ke kerongkongan karena melemahnya katup di kerongkongan bawah yang dapat menyebabkan gejala sesak nafas. Bagi Anda penderita penyakit paru-paru basah, kondisi tersebut dapat membuat bernafas menjadi lebih sulit. Yang kelima, sayuran cruciferous atau sayur dari keluarga kubis. Kaya akan kandungan nutrisi dan serat, sayuran cruciferous seperti kubis, lobak, brokoli, serta kembang kol menambah jumlah gas dalam tubuh. Selain itu, mengonsumsi sayuran cruciferous dapat membuat Anda menjadi kembung. Secara tidak langsung, kedua kondisi ini dapat membuat penderita penyakit paru-paru basah kesulitan untuk bernafas. Yang keenam, goreng-gorengan. Sama seperti sayuran cruciferous, mengonsumsi gorengan dapat mengakibatkan perut kembung. Hal ini tentunya membuat Anda tidak nyaman dan kesulitan untuk bernafas. Selain itu, mengonsumsi gorengan secara berlebihan juga dapat membuat berat badan Anda bertambah ataupun obesitas. Saat berat badan Anda naik, tekanan yang diberikan kepada paru-paru tentunya akan semakin meningkat. Yang ketujuh, minuman bersoda. Mengonsumsi minuman bersoda dapat membuat perut menjadi kembung. Selain itu, tingginya kandungan gula dalam minuman bersoda bisa menambah berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Kedua kondisi ini meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan membuat penderita penyakit paru-paru basah kesulitan untuk bernafas. Untuk menghindari terjadinya gangguan pernafasan, Anda disarankan untuk menghindari atau setidaknya membatasi untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Perlu diingat, mengonsumsi sesuatu secara berlebihan merupakan kebiasaan yang tidak sehat bagi tubuh. Bahkan dapat memperlambat kesembuhan dan meningkatkan risiko terkena penyakit yang lain. Pantangan untuk penyakit paru-paru basah selain makanan tidak hanya membatasi untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman tertentu terlalu banyak. Ada beberapa hal lain juga yang menjadi pantangan untuk paru-paru basah, seperti contohnya, yang pertama, berhenti merokok, stop smoking atau quit smoking. Yang kedua, kontak dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit. Yang ketiga, lingkungan yang kotor dan penuh dengan polusi. Yang keempat, kurang istirahat ataupun Anda harus istirahat yang cukup. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.